Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih banget buat kalian yang udah mau klik video ini. Terima kasih juga ya buat kalian yang udah subscribe ke channel aku. Aku doain semoga rezeki kalian tuh melimpah, terus semua keinginan kalian tuh dikabulkan. Oke, jadi di Jumat malam yang serem ini, aku mau ngasih tahu kalian program baru di channel aku yang aku beri nama FCN atau Friday the Creepy Night. Jadi di setiap episode pada program ini aku bakal ngupload video yang serem-serem, pokoknya bernuansa creepy gitu guys, bernuansa horor gitu. Dan kalian tuh mesti nonton setiap episodenya. Kalian tunggu aja, setiap malam Jumat aku pasti bakal upload, oke? Langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu kalian judul video kali ini, yaitu kali ini kita akan membahas tentang rumah sakit jiwa Gonjiam di Korea Selatan. Yang katanya adalah salah satu tempat paling serem di Korea Selatan dan termasuk salah satu rumah sakit jiwa terseram di seluruh dunia. Kalian harus nonton, jangan di skip, oke? Langsung aja kita lihat videonya. Satu lagi, jangan lupa subscribe ya. Oke, lihat videonya yuk. Nah guys, kebanyakan orang-orang taunya di Korea Selatan itu cuman Pulau Jeju, Busan, dan lain-lain, seperti yang sering ditampilkan di drama Korea ya. Tapi kalian pernah menyangka nggak sih kalau di Korea itu ternyata ada tempat yang serem? Malah ini masuk menjadi salah satu tempat paling serem di seluruh dunia. Kalian pernah nyangka nggak sih kalau ternyata di Korea itu ada juga gitu yang sama kayak di Indo, serem-serem gitu? Dan aku baru tahu sekarang. Dan sekarang kita akan membahas tentang Rumah Sakit Jiwa Gonjiam di Korea Selatan, atau yang biasanya dikenal dengan nama Gonjiam Psychiatric Hospital. Jadi rumah sakit ini berlokasi di Bukit Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do. Nah, pada masanya guys, rumah sakit ini dikenal mempunyai reputasi yang baik. Pokoknya semuanya tuh bagus, lokasinya di pertengahan pemukiman, maksudnya di sekeliling rumah sakit ini ada pemukiman, jadi lebih dekat gitu. Terus pokoknya reputasinya tuh baik, dikenal sama semua orang kalau rumah sakit ini tuh keren. Nah teman-teman, rumah sakit jiwa ini berdiri pada tahun 1950-an dan bukan hanya diperuntukkan untuk pasien sakit jiwa biasa atau pasien gila biasa, tapi rumah sakit ini juga diperuntukkan untuk para tentara yang mengalami depresi. Kalau kayak di Korea Selatan tuh mereka tuh ada kayak wajib militer gitu guys. Dan buat orang-orang yang mengalami depresi mental pasca melakukan wajib militer itu, mereka dimasukkan ke rumah sakit ini dulu. Tapi sayangnya rumah sakit jiwa ini sekarang sudah tak beroperasi lagi guys. Jadi buat kalian yang merasa udah gila, nggak usah berharap mau masuk di sini ya, karena ini udah nggak beroperasi lagi. Sorry. Dan rumah sakit jiwa yang mempunyai reputasi yang baik pada masanya ini sekarang sudah benar-benar tak terawat lagi. Catnya sudah mengelupas, semua barangnya sudah berantakan, berserakan ke sana kemari, dan benar-benar sudah tidak layak pakai lagi. Dan hal inilah yang membuat rumah sakit jiwa ini kelihatan serem banget dari luar, dalam, dan dari manapun itu. Bukan cuma itu aja guys, tapi rumah sakit jiwa ini sekarang sudah penuh ditumbuhi dengan tanaman-tanaman liar yang membuatnya semakin kelihatan creepy. Dan guys, rumah sakit jiwa yang mempunyai reputasi yang baik sekarang sudah berubah menjadi rumah sakit jiwa yang mempunyai reputasi berhantu. Nah, CNN bahkan pernah menobatkan rumah sakit jiwa Gonjiam ini sebagai salah satu tempat terseram di Korea Selatan. Dan rumah sakit jiwa Gonjiam ini adalah salah satu rumah sakit jiwa paling angker di seluruh dunia. Dan ini berada di urutan pertama. Kalian bisa search di Google kalau nggak percaya. Sebenarnya sih yang membuat kesan serem dari rumah sakit ini adalah seperti yang katakan tadi, catnya yang menggelupas, cermin-cermin yang bergantungan di dinding rumah sakit ini, terus sampah yang berserakan, dan banyak noda-noda di dinding. Karena
tau lah ya, kalau namanya bangunan udah lama, nggak terawat, nggak dicat ulang, itu pasti kelihatan serem, apalagi udah bertahun-tahun. Nah guys, menurut isu yang beredar di seluruh Korea Selatan, di sini dikatakan bahwa pasien sama perawatnya ini meninggal secara misterius. Ada yang meninggal di dalam ruangannya masing-masing, ada yang meninggal di depan mejanya, ada yang meninggal di ruang kantor, dan masih banyak kejadian-kejadian janggal lainnya. Yang bikin tambah janggalnya lagi guys, pihak keluarga dari orang-orang yang meninggal ini tidak mau buka mulut. Mereka tuh tutup mulut rapet-rapet. Mereka nggak mengungkapkan kepada publik kenapa orang itu bisa meninggal. Jadi inilah yang membuat rumor di seluruh Korea Selatan itu semakin meledak, yang membuat orang-orang tuh makin penasaran sama rumah sakit jiwa Gonjiam ini guys. Nah, yang perlu kalian ketahui, alasan rumah sakit jiwa ini tak digunakan lagi itu ada beragam. Ada yang bilang karena masalah pengelolaan limbahnya, ada juga yang mengatakan bahwa ada kayak eksperimen dokter gila gitu, masalah kemerosotan ekonomi. Maksudnya ini kayak pemilik rumah sakit jiwa ini sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membiayai rumah sakit itu sama pasien-pasiennya. Jadi, isu mengatakan bahwa inilah penyebab keruntuhan masa jaya dari rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Dan yang perlu kalian tahu, pemilik rumah sakit jiwa ini melarikan diri dari rumah sakit jiwa ini. Nah, masa operasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam ini berakhir pada 1995. Dan pada 1996, pemilik dari rumah sakit jiwa Gonjiam ini melarikan diri atau kabur ke Amerika Serikat. Karena pada saat itu akan diadakan penyelidikan di rumah sakit jiwa Gonjiam ini tentang kayak suatu penahanan gitu, aku nggak tahu penahanan apa tapi kayak gitu. Dan si pemiliknya ini pun melarikan diri ke Amerika Serikat tanpa membawa barang bawaannya dia. Dia ini lari kayak terburu-buru gitu, tergesa-gesa gitu, sampai barang-barangnya dia tuh semuanya dia tinggalin di rumah sakit itu. Dan inilah yang menyebabkan jadi serem juga ini rumah sakit, karena barang-barangnya dia ini kan banyak, terus nggak keurus, pihak keluarganya juga nggak mau ngurus gitu. Jadi disitulah barang-barangnya dia berserakan, belum yang lainnya. Jadi kesan angkernya tuh semakin besar gitu. Nah, karena eksistensinya yang luar biasa dari rumah sakit jiwa Gonjiam ini, bahkan sempat diabdikan ke layar lebar, atau ada yang buat film tentang rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Filmnya itu berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film ini menceritakan tentang seorang YouTuber kayak aku yang berusaha untuk mendapatkan 1 juta viewer dan banyak uang sambil membuktikan tentang kebenaran dari isu-isu yang beredar tentang rumah sakit jiwa Gonjiam ini atau Gonjiam Psychiatric Hospital. Nah, puncaknya itu guys, pada tahun 2011, rumah sakit jiwa Gonjiam ini resmi ditutup oleh pemerintah Korea Selatan atas permintaan dari pihak keluarga pemilik rumah sakit jiwa ini. Dan yang perlu kalian tahu, di rumah sakit jiwa ini dilarang orang buat masuk. Dan ditulis di papan besar-besar di mukanya itu, dilarang masuk. Tapi taulah kekepoan orang-orang, semakin dilarang semakin pula juga dibuat. Jadi banyak orang yang masuk ke rumah sakit jiwa Gonjiam ini secara diam-diam buat uji nyali. Dan diperkirakan sekitar 1.000 turis selalu datang ke rumah sakit jiwa Gonjiam ini secara diam-diam per tahun. Dan guys, kalian tahu nggak? Banyak dari turis-turis yang mencoba untuk uji nyali di tempat itu mendengar suara-suara aneh, teriakan-teriakan gitu di dalam rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Dan diperkirakan itu mungkin adalah suara orang-orang terdahulu yang meninggal di tempat tersebut. Dan banyak juga turis-turis yang melihat penampakan serem di rumah sakit jiwa itu. Gimana guys menurut kalian tentang kisah dari rumah sakit jiwa Gonjiam ini? Apakah menurut kalian ini tuh fakta atau cuma rumor aja? Kalian bisa buktikan sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye bye.